Ya, puji Tuhan. Mari kita tunduk kepala, tutup mata, dan kita akan berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau baik bagi kami. Kami kembali datang menyembahkan muji Engkau. Dan kami percaya tidak ada waktu yang terbaik di kolom langit ini selain berjumpa denganmu Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Kami tetap haus akan Engkau, menyala-nyala kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa. Segala kuasa-kuasa kegelapan, roh jahat, roh iblis, kami percaya ditaklukkan, dihancurkan, ada di telapak kaki kami. Karena kami sudah memuji Engkau, dan Alkitab berkata, Tuhan bertakhta atas puji-pujian anak-anakmu. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi kami semua, panca indera kami, kuduskan dan sucikan. Bahkan Engkau urapi hamba yang tidak ada apa-apa ini. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Bukan hamba yang berbicara, Engkau yang berbicara menggantikanku. Berfirman berbicaralah kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman. Mari semua yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan itu baik buat kita. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Apa kabar semuanya? Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara semua dahsyat, hebat, dan luar biasa. Walaupun saya tidak mengenal Bapak Ibu Saudara, tetapi di sorga kita akan kenal satu sama lain. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Pertama saya mengucapkan terima kasih tentunya kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberikan saya kesempatan untuk uh, sharing firman Tuhan pada hari ini. Dan yang kedua, kepada Ibu Eli Kurniawati, ya, yang sudah mengundang saya. Sebenarnya Ibu Eli mengundang saya untuk onsite, tetapi beliau katakan kepada saya online dulu, Pastor. Oke, saya ikut aja. Jadi saya ikut apa yang Ibu Eli jadwalkan, dan hari ini malam ini ya saya melayani Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Jadi saya perkenalkan nama saya dulu. Ya. Nama saya Pastor Andre Talabesi. Ya, saya adalah seorang gembala. Ya, gembala, dan saya punya jemaat. Ya. Jadi gereja saya di bawah naungan GBI Permata Kemah Daud Bintaro. Bintaro letaknya di Provinsi Banten, ya, Provinsi Banten. Jadi Indonesia bagian barat. Jakarta dulu termasuk Jakarta Selatan, tetapi udah di pemekaran dan masuk ke Provinsi Banten. Ya, puji Tuhan. Jadi saya sudah berkeluarga, istri saya satu saja, saudara. Satu saja. Bisa banyak, tapi saya memilih satu. Istri saya satu, anak saya dua. Nah ini. Istri saya ada campuran Chinese Jawa. Anak saya ya ada. Ya, pintar-pintar cari istri lah, biar anak-anak putih dikit lah. Ya. Jadi inilah anak saya yang pertama perempuan, sudah kelas 3 SMA, yang kedua kelas 2 SMP. Ya, puji Tuhan. Jadi saya berasal dari Ambon. Tahu sendiri kan, Talabesi. Besi-besi pasti dari Ambon. Puji nama Tuhan. Haleluya. Saya percaya Tuhan cinta semua bangsa. Tuhan cinta semua suku. Ya. Tuhan cinta kulit hitam, kulit coklat, kulit putih, semuanya. Amin. Jadi Tuhan tidak pernah memilih kasih. Tuhan cinta semua. Bapak, Ibu, saudara, dan saya. Tuhan cinta kita semua. Mari katakan, Tuhan cinta kita semua. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Tema pada malam hari ini tentunya saya sudah sharing, sudah share temanya. Tema buat kita malam hari ini yaitu Tuhan ciptakan kita untuk sukses. Tuhan ciptakan kita untuk sukses. Haleluya. Saya ambil di dalam Mazmur. Mazmur 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Saya akan membacakannya. Bapak Ibu Saudara bisa mengikutinya. Mazmur 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Saya akan membacakannya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sekali lagi, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Garis bawahi Bapak Ibu Saudara semuanya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Haleluya. Puji nama Tuhan, saudara.
Jadi Tuhan ciptakan kita untuk sukses atau berhasil. Tidak ada seorang manusia pun di kolom langit ini diciptakan untuk gagal. Tidak ada. Semuanya untuk sukses. Yesus pun datang ke dunia untuk sukses. Walaupun mati. Yesus mati. Ya untuk kita. Yang kita peringati. Natal ya kan. Yesus datang. Lahir. Dan target Yesus untuk mati. Mati untuk apa? Menyelamatkan. Tanpa kematian tidak ada keselamatan. Artinya Yesus sukses. Kita juga sukses. Amin. Katakan saya pasti sukses. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jadi kita semua diciptakan untuk sukses. Tidak ada seorang anak, ya kan? Seorang anak katakan buat bapak atau ibunya. Bapak, ibu, saya mau gagal. Saya mau gagal. Enggak ada. Enggak ada yang mau gagal. Semuanya mau sukses. Haleluya. Saya berikan satu ilustrasi buat kita semua. Ilustrasi tentang HP ya, HP. Ya, HP. Bapak Ibu Saudara punya HP masing-masing. Boleh pegang HP-nya? HP-nya. Semua pasti punya HP. Ya kan? Nah, HP. HP yang ada di tangan saudara saya tidak tahu. Mereknya apa? Ini HP saya Samsung. Ya, kita semua punya HP masing-masing. Saudara, HP yang ada di tangan kita itu, saudara, kan ciptaan orang. Ya. Ada orang yang menciptakannya. Ketika kita berjalan di satu tempat, terus orang yang menciptakan ini dia melihat HP-nya yang diciptakan ada dipegang oleh seseorang. Ya. Bagaimana respon orang itu, orang yang menciptakannya? Pasti senang, ya kan? Senang. Wih, waduh, saya sukses. Kenapa? Karena ada orang yang memegang, yang memakai, mempergunakan HP saya. Ya. Artinya sukses, saudara. Produknya sukses. Ya, dibeli sama orang. Begitu juga kita, saudara. Kita ini diciptakan Tuhan untuk sukses. Untuk diberkati Tuhan. Haleluya. Jadi saudara, kita ini adalah produknya Tuhan. Efesus 2 ayat 10 mengatakan, karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Saudara, kita ini buatan Allah. Kita lebih dari HP tadi. Kita lebih dari medsos. Kita lebih dari segala sesuatu di kolom langit ini. Ingat, Tuhan menciptakan banyak makhluk. Tetapi manusia spesial. Manusia adalah makhluk yang segambar serupa dengan Tuhan. Jadi kita ini hebat dan luar biasa. Puji nama Tuhan, saudaraku. Saya akan membagikan ada 4 rahasia sukses. 4 rahasia sukses menurut Alkitab ya. 4 rahasia sukses. Yang pertama, rendah hati. Mari taruh tangan kanan di dada dan mari katakan, saya harus rendah hati. Saudara, ternyata kalau kita mau sukses, kita harus rendah hati. Ayat 1 mengatakan begini, Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Sekali lagi, berbahagialah. Saudara, ternyata kita adalah orang-orang yang berbahagia. Orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Berbahagialah. Itu mereka yang melakukan firman Tuhan. Mendengar dan melakukan firman Tuhan. Artinya, berbahagialah saudara dan saya. Haleluya. Berbahagia di sini bukan punya uang yang banyak. Punya harta yang melimpah. Saudara, orang punya harta melimpah tetapi dia tidak berbahagia. Gagal. Iya kan? Gagal. Kenapa saya mengatakan gagal? Ya, kalau dia tidak cinta Tuhan, dia tidak akan sukses. Karena banyak rumah tangga yang divorce hancur-hancuran. Selingkuh kiri kanan. Suami selingkuh, istri selingkuh. Kenapa? Ya karena jauh dari Tuhan. Jadi berbahagia bukan berbicara tentang uang banyak. Dia punya popularitas. No. Alkitab mengatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Pencemooh di sini adalah orang yang suka gosip. Ngomongan orang. Ngomong tentang orang lain. Tuhan tidak mau. Tuhan mau supaya kita melekat dengannya. Hidup intim, bergaul dengan dia. Supaya kita sukses. Jadi kalau kita melakukan firman Tuhan, kita adalah orang yang rendah hati. Saudara, orang yang rendah hati. Bukan seperti kita berjumpa dengan seseorang lalu dia menundukkan kepala. Begini, halo. Kayak itu bukan rendah hati. Musuh pun bisa membuat cara seperti itu. Rendah hati itu melakukan firman Tuhan yang Tuhan mau. Hidup dalam kerendahan hati. Matius 11 ayat 28 mengatakan, belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Yesus mau supaya kita belajar dari dia.
Itu melakukan firman Tuhan. Haleluya. Saudara yang diberkati Tuhan, saya percaya kalau kita mau sukses di kolom langit ini, yang pertama tadi, kita harus hidup rendah hati. Haleluya. Jadi saudaraku yang diberkati Tuhan, kesombongan merusak kita. Kesombongan menghancurkan kehidupan manusia. Haleluya. Ada beberapa contoh tentang orang-orang sombong akhirnya hancur hidupnya. Saudara tahu perancang kapal Titanic, ya kan? Yaitu Thomas Andrew. Iya. Dia merancang kapal. Wah, kapalnya udah selesai dibangun dan perjalanan perdana berlayar, dia mengatakan bahwa Tuhan sekalipun tidak akan menenggelamkan kapal ini, tidak bisa menenggelamkan kapal ini. Karena sombong kan? Perjalanan pertama berlayar. Saudara tahu ceritanya? Titanic menabrak gunung es akhirnya. Nah, Titanic tinggal kenangan sampai hari ini. Jadi kalau orang yang sombong, hancur hidupnya. Marilyn Monroe. Ketika Tuhan mengatakan kepada Billy Graham, kau pergi dan doakan itu Marilyn Monroe. Marilyn Monroe mengatakan apa? Saya tidak butuh Yesusmu. Beberapa hari kemudian Marilyn Monroe, saudara, didapatkan mati, kaku, overdosis. Iya. The Beatles, John Lennon dan teman-temannya mengatakan bahwa The Beatles lebih terkenal dari Yesus. Saudara, dan apa yang terjadi? Ya, John Lennon ditembak sama penggemarnya sendiri. Jadi saudara, orang-orang yang sombong pasti dihancurkan. Ya kan, Tuhan tidak mau. Tuhan mau supaya kita hidup rendah hati. Kita hidup rendah hati supaya kita sukses di kolom langit ini. Amsal 18 ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran. Tetapi kerendahan hati, sekali lagi, tetapi kerendahan hati, sekali lagi garis bawahi. Tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Haleluya. Orang-orang yang rendah hati, dia mau dibuang kemanapun. Dia mau dilemparkan kemanapun, pasti berhasil. Saudara tahu kisah Yusuf? Yusuf dilemparkan di sumur tak berair. Dijual, difitnah. Tetapi Tuhan angkat menjadi orang nomor 2 di Mesir pada zamannya. Jadi mari saudara, rendah hati artinya kita melakukan firman Tuhan. Kalau kita sudah dekat sama Tuhan, saudara, pasti kita akan hidup dalam rendah hati. Haleluya. Puji nama Tuhan. Efesus 4 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusaha memulihkan kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Haleluya. Jadi Tuhan mau supaya kita rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Lemah lembut di sini bukan berbicara tentang suaranya yang lembut. Permisi, selamat siang. Bukan seperti itu. Saudara, Musa, ya kan? Yang menulis kitab Kejadian kan Musa. Ayat di Kejadian mengatakan tidak ada seorang manusia pun yang hati selembut Musa. Tapi saudara tahu Musa pernah membunuh orang. Tetapi Alkitab mengatakan Musa tidak ada seorang pun di kolom langit ini yang hati setulus selembut Musa, enggak ada. Padahal pernah membunuh orang. Jadi kelemah lembutan di sini bukan berbicara tentang suaranya lembut, no. Yang melakukan firman Tuhan. Katakan yang melakukan firman Tuhan. Sekali lagi, yang melakukan firman Tuhan. Haleluya. Itulah orang yang lemah lembut. Itu yang Tuhan mau. Karena bukan fisik yang Tuhan lihat. Tuhan lihat tembus hati yang paling dalam. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya percaya orang yang rendah hati pasti sukses. Haleluya. Filipi 2 ayat 3 dan ayat yang keempat. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama. Sekali lagi, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Lebih utama. Seperti Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Ini yang Tuhan mau. Melayani. Melayani lebih sungguh. Mari kita melayani. Tanpa pamrih. Ini yang Tuhan mau. Melayani lebih sungguh. Jadi kita harus mementingkan orang lain lebih dari kita. Saya baca sekali lagi.
Ayat yang keempat, Filipi 2 yang keempat. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kepentingan orang lain. Kita harus utamakan orang lain dari diri kita sendiri. Ini yang Tuhan mau. Karakter Yesus. Tinggalkan sorga. Mencari manusia. Artinya, Yesus lebih mengutamakan saudara dan saya. Amin. Haleluya. Jadi saudara, saya percaya ketika kita hidup rendah hati, maka hidup ini dahsyat dan luar biasa. Satu cerita, dan ini cerita nyata saudara. Saudara tahu Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela. Ya. Nelson pernah dijebloskan di penjara oleh lawan politiknya. Dan ketika dia keluar saudara, dia keluar, ya, dia mengajak staf kepresidenan dan semua rekan-rekannya makan bersama. Tiba-tiba ada ajudannya Nelson Mandela datang lalu sampaikan kepada Nelson, Pak, Bapak ada seorang pria makan di pojok sana. Iya kan? Nelson melihat. Nah, Nelson datang. Nelson mengatakan buat pria yang sedang makan ini, Nelson mengatakan, orang ini yang pernah menganiaya saya di penjara. Dan dia kencing dan dia memberikan kencing itu untuk saya minum. Lalu ajudannya mengatakan, Pak Presiden, hajar aja orang ini, bunuh aja orang ini. Tetapi apa yang Nelson katakan? Nelson mengatakan bahwa untuk membalas dendam bukan karakter saya. Itu bukan karakter saya. Jadi saudara, orangnya rendah hati. Rendah hati artinya melakukan firman Tuhan. Ketika kita rendah hati, dipuji Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi ternyata kunci kesuksesan di kolom langit ini. Yang pertama, rendah hati. Haleluya. Jadi saudara kalau punya modal ini, saudara mau dilemparkan kemanapun, pasti engkau sukses dan berhasil. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dan hal yang kedua, rahasia sukses. Yang kedua, bekerja keras. Ayat yang ketiga. Mazmur 1 ayat yang ketiga, saya akan membacakannya. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sekali lagi, apa saja apa yang saudara kerjakan. Saudara bekerja keras, libatkan Tuhan tanpa batas. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara, saya percaya orang-orang yang bekerja keras pasti dia akan sukses. Dia akan berhasil. Haleluya. Coba ibu tolong share saya punya foto tadi, Bu. Ibu Ai tadi siapa? Halo? Ada foto saya tadi, Ibu. Oh, enggak ada ya. Oke. Nah, ini salah satu foto saya ini. Jadi saudara, sebelum saya menjadi pastor, saya adalah seorang pelatih Muay Thai boxing camp, pelatih Muay Thai selebriti Indonesia. Ya, mungkin saudara pernah nonton TV atau di medsos. Ya. Saya yang latih artis-artis Indonesia. Ya. Jadi saya awalnya sebagai seorang satpam, tetapi Tuhan itu luar biasa. Tuhan bisa memakai siapa saja. Jadi saya mau bekerja dan libatkan Tuhan tanpa batas. Haleluya. Saudara yang diberkati Tuhan. Nah, ini juga saya punya. Kemarin saya acara FYP for you pagi ya, bersama dengan Raffi Ahmad dan teman-temannya. Jadi Tuhan itu luar biasa, saudara. Tuhan mengangkat saya jadi pelatih yang biasa-biasa, hanya latih 1-2 orang. Dan Tuhan berkati saya dinobatkan menjadi pelatih selebriti Indonesia. Bukan saya yang menobatkan diri saya. Ya, mereka sendiri. Jadi Tuhan itu dahsyat. Apa saja yang kita kerjakan, pasti berhasil. Haleluya. Saya mengatakan buat kita bahwa ketika kita bekerja keras dan libatkan Tuhan, maka tanpa batas. Haleluya. Saya bersyukur karena lewat profesi saya sebagai seorang pelatih, ya, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Saya bersaksi, saya tidak takut. Kenapa? Karena promosi
dan kesuksesan dari Tuhan, bukan dari manusia. Ya. Saya tidak takut karena target saya untuk memenangkan jiwa. Haleluya. Ada lagi yang saya kemarin ada. Terus yang Jessica, yang saya baptis Jessica, tolong. Nah ini Jessica Iskandar, Jessica dan Vincent, saya yang memberkati pernikahan mereka. Ya, nah inilah luar biasa. Jadi Tuhan bisa pakai siapa saja. Kalau kita bekerja keras dan libatkan Tuhan tanpa batas. Nah ini. Jadi sebelum menikah mereka baptis. Saya membaptiskan mereka. Jadi Tuhan bisa pakai siapa saja. Asalkan kita hidup benar dalam Tuhan. Tuhan punya triliunan cara, triliunan metode untuk menolong kita. Jadi saya mengatakan buat kita, mari bekerja keras dan libatkan Tuhan. Tanpa batas. Haleluya. Kejadian 26 ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Sekali lagi. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Berkati artinya sukses. Kalau kita bekerja keras dan libatkan Tuhan, maka kita diberkati Tuhan. Kita lebih dari teman-teman kita. Saudara, satu kali teman-teman saya petinju datang ke rumah saya. Mereka langsung bingung. Mereka bilang ke saya, kok kamu bisa latih artis-artis banyak banget? Kamu dapat link dari mana? Saya bilang, saya dapat link dari sorga. Dulu saya latihan tinju sama mereka. Saya lihat, wah, mereka hura-hura, minum, mabuk, main perempuan. Tetapi saya jaga hidup saya, jaga hati saya. Hubungan saya dengan Tuhan saya jaga. Tidak menyimpang kanan kiri. Tuhan angkat saya dan mereka lihat sendiri, terheran-heran. Ya. Kalau kita hidup dalam Tuhan, saudara bekerja keras. Libatkan Tuhan. Tanpa batas, engkau akan sukses. Engkau lebih dari teman-temanmu. Haleluya. Puji nama Tuhan. 2 Tesalonika 3 ayat 10. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Artinya, kalau kita tidak bekerja, kita tidak bisa diberkati Tuhan. Kita tidak dapat makan. Jadi Tuhan mau supaya kita bekerja, ya kan? Tuhan aja bekerja, ya kan? Tuhan menciptakan langit, bumi, manusia. Artinya Tuhan bekerja. Hari pertama sampai hari ke-6 ciptakan manusia. Hari ke-7 ya, khususkan untuk beribadah. Tuhan menguduskan hari yang ke-7. Artinya Tuhan bekerja. Kita juga harus bekerja. Kalau kita bekerja dan libatkan Tuhan, maka kita akan sukses, saudara yang diberkati Tuhan. Haleluya. Saya membaca kisah-kisah orang-orang hebat. Ya. Bos Maya pada grup, Dato Sri Tahir. Ya, saya mengikuti beliau punya perkataan, saya sampai merinding. Wih, luar biasa. Ternyata dia takut Tuhan yang pertama dan yang kedua. Pagi-pagi benar dia udah bangun bersaat teduh. Bagaimana dia nggak sukses ya? Ya. Jadi ternyata kesuksesan itu bukan saja dari Tuhan, dari kita sendiri. Itu kita bekerja keras dan hubungan kita dengan Tuhan. Pasti dahsyat dan luar biasa. Puji nama Tuhan. Dan hal yang ketiga, rahasia sukses yang ketiga, mencintai pekerjaan. Saudara, kita harus mencintai pekerjaan kita. Ada orang yang tidak mencintai pekerjaannya. Mau salarinya besar, mau gajinya besar, mau pendapatan yang besar, tetapi dia tidak mencintai pekerjaannya. Dia hanya mencintai uang. Orang seperti ini, uangnya akan lari dari dia. Kita mencintai pekerjaan kita dulu. Kalau kita mencintai, ya kan? Jangan kita tanya berapa gaji mau kerja ini. Ada satu anak muda, dia bertanya buat seorang bapak, saya mau kerja di situ tapi gajinya berapa Pak? Saya bilang, ini orang ini belum kerja udah tanya gaji. Orang seperti itu akan gagal total. Jadi kita harus mencintai pekerjaan dulu. Jangan kita pikir uang. Kerja, libatkan Tuhan. Pasti kita akan sukses. Pengkhotbah 9 ayat 10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Sekali lagi, dikerjakan itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan
pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Jadi kalau sesuatu yang kita kerjakan, mari kita kerjakan dengan sekuat tenaga. Saya seorang mantan petinju profesional Indonesia dan mantan juara nasional Indonesia tahun 2003 dan peringkat 1 Asia tahun 2024. Saudara, saya harus berlatih begitu rupa. Saya harus latihan begitu rupa untuk mendapat juara nasional. Saya harus latihan begitu rupa untuk mendapat peringkat 1 Asia. Saudara harus mencintai pekerjaan. Kalau saya tidak mencintai, saya punya karir sebagai petinju, saya tidak akan menjadi juara. Begitu juga Bapak Ibu Saudara. Cintailah pekerjaanmu. Cintailah pelayananmu. Saudara tahu kisah tentang Daud? Daud hanya mengembalakan 2-3 ekor domba. Iya kan? Tetapi Tuhan berkati Daud. Kenapa? Dari hal kecil. Dia mencintai pekerjaannya. Dia mencintai apa yang Tuhan kasih buat dia. Saudara, satu kali dia pergi. Jadi tugas Daud ini hanya bawa bekal, Bu. Saudara, saya mengatakan, Daud ini bukan prajurit perang. Dia ditugaskan ayahnya, kau pergi dan berikan bekal buat kakak-kakakmu. Dia bukan pahlawan perang, no. Tetapi Tuhan sudah siapkan dia. Di mana? Ya, di ladang sana. Ketika dia mengembalakan, dia punya kawanan kambing domba. Binatang buas datang menerkam, dia bunuh. Dia bunuh binatang-binatang buas. Nah, dan satu kali ketika dia pergi, bawa bekal buat kakak-kakaknya, Goliat mengintimidasi pasukan Israel. Dan Daud mengatakan, siapa yang berani menantang pasukan Israel? Saudara, Daud berlari. Dan Daud membunuh Goliat. Dan hari itu, Tuhan mempromosikan Daud. Daud menjadi orang nomor 1. Ya, dari situlah Tuhan promosikan Daud. Ya, dia membunuh Goliat. Saudara, mulailah dari hal kecil. Cintailah pekerjaanmu, cintailah pelayananmu, maka engkau dipakai dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Jangan engkau lihat, wah sedikit orang, saya tidak mau melayani Tuhan. Wah, gerejanya kecil. Wah, kok komunitasnya kecil. Mulailah dengan perkara kecil, hal-hal yang kecil, supaya Tuhan berikan kau tanggung jawab yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Puji nama Tuhan. Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Apa yang kau butuhkan? Ya kan? Alkitab mengatakan keinginan saja Tuhan luluskan, apalagi kebutuhan. Ya kan? Saya percaya ketika kita mencintai pekerjaan kita, maka kita akan sukses. Ketika Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, karena saya sudah menikah, ketika engkau mencintai rumah tanggamu, suamimu, anak-anakmu, istrimu, maka sukses dan berhasil. Banyak rumah tangga hancur-hancuran. Ya, divorce, cerai, apalagi ya, selingkuh kiri kanan. Karena tidak mencintai Tuhan yang pertama dan tidak mencintai pasangannya. Hari ini, saudara, firman Tuhan bukan untuk saudara saja, untuk saya juga. Supaya kita bisa introspeksi. Mungkin bukan salah pasanganmu, salahmu. Introspeksi diri. Jangan kita selalu menyalahkan, wah pasangan saya begini, suami saya begini, istri saya begini. Koreksi dirimu. Introspeksi. Haleluya. Saudara yang diberkati Tuhan. Ketika kita mencintai Tuhan, mencintai pekerjaan kita, mencintai rumah tangga kita, mencintai suami kita, istri kita, anak-anak kita, pasti sukses dan berhasil. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan mau supaya kita tinggal di dalam Dia. Supaya apa saja yang kita kerjakan pasti berhasil dan sukses. Satu kali Tuhan Yesus menyuruh Simon Petrus, bertolaklah ke dalam dan tebarkanlah jalamu. Sebenarnya Petrus tidak mau. Petrus sudah capek seharian. Petrus mengatakan, Guru, sudah seharian kami menangkap ikan tidak dapat apa-apa. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan melakukannya. Saudara, Petrus ini sangat mencintai pekerjaannya. Dia sebagai seorang nelayan. Dia harus mencintai walaupun capek. Capek, tetapi dia harus mengerjakannya. Dan apa yang terjadi?
Saudara, jalannya hampir koyak. Jala Petrus dan teman-temannya hampir koyak, hampir sobek. Sampai 2 perahu muat ikan, perahunya hampir tenggelam. Jadi kalau kita mencintai pekerjaan kita, maka saudara, dahsyat dan luar biasa. Kita diberkati dengan luar biasa. Puji nama Tuhan. Dan hal yang keempat, yang terakhir, yang keempat, rahasia sukses yang keempat, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Mazmur 1 ayat 2 tadi mengatakan begini. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Sekali lagi. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dia percaya Tuhan. Dia merenungkan firman Tuhan setiap hari, setiap saat. Bagaimana orang ini tidak diberkati Tuhan? Jadi saudara yang diberkati Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, artinya kita melakukan firman Tuhan. Tuhan, saya percaya Engkau akan memberkati saya. Saya percaya Engkau akan memulihkan keluarga saya. Engkau akan memulihkan rumah tangga saya. Engkau akan memulihkan pekerjaan, usaha, bisnis. Apapun. Mari belajar. Percaya kepada Tuhan. Jangan percaya kepada diri kita sendiri. Ya kan? Yeremia 17 ayat 5. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Terkutuk. Kalau kita mengandalkan, wah saya pintar, saya hebat. Saudara, hati-hati. Mari kita selalu mengatakan, Tuhan saya tidak mampu. Tolong saya Tuhan, saya tidak mampu. Ketika kita andalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, maka dia akan bertindak. Amsal 3 ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Banyak orang bersandar kepada pengertiannya, kepada kekuatannya. Saudara tahu kisah tentang 2 petinju hebat, legendaris. Mike Tyson dan Olivier. Iya kan? Evander Olivier ini, dia tidak diunggulkan. Biasa aja. Mike Tyson diunggulkan. Waktu pertandingan saudara, si Olivier ini kan dekat sama Tuhan. Dia evangelis. Dia adalah penginjil. Dia menulis di dia punya celana tinju. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang berikan kekuatan kepadaku. Saudara, dalam pertandingan tahu nggak? Mike Tyson KO. Yang tidak diunggulkan menang. Karena apa? Dia percaya kepada Tuhan. Tuhan Allah yang memberikan kemenangan kepada saya. Evander mengatakan, saya pasti menang. Karena saya datang dengan nama Tuhan Allah semesta alam. Dan kemenangan Tuhan berikan kepada Olivier. Raja beton, leher beton kalah KO. Jadi saudara mari libatkan Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu. Jangan bersandar dengan pengalaman saudara. Kepintaran, kepandaian. Buang jauh-jauh. Mari kita berharap kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Maka kesuksesan menjadi bagian kita. Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu sesungguhnya. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Sekali lagi, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Apa itu pekerjaan-pekerjaan yang besar? Seperti apa sih? Mengusir setan. Apalagi menyembuhkan orang sakit. Apalagi berdoa untuk keluarga-keluarga yang dalam masalah. Yang sebentar lagi bercerai. Itu yang Tuhan berikan kepada kita. Kuasa, power. Haleluya. Karena tidak semua orang bisa mendapatkan karunia ini. Sekali lagi. Aku berkata kepadamu sesungguhnya. Barang siapa percaya kepadaku. Ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Mengusir setan. Menyembuhkan orang sakit. Berdoa kepada rumah-rumah tangga. Di dalam ujung kehancuran. Berdoa untuk orang yang lemah. Saudara. Mari percaya kepada Tuhan. Maka ia akan bertindak. Saya percaya malam hari ini. Firman Tuhan buat kita. Supaya kita tetap percaya kepada Tuhan. Saudara, siapa bilang kita ini tidak punya masalah? Kita masih ada di dunia ini. Pasti kita punya masalah. Hanya orang mati yang tidak punya masalah. Orang mati pun mau kubur.
bermasalah saudara. Ya kan? Harus beli peti mati. Apalagi? Harus beli tanah, ya kan? Nah, pokoknya ribet. Kita harus andalkan Tuhan terus saja. Ya kan? Karena kita masih ada di dunia ini, kita percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Haleluya. Saudara, satu kali seorang wartawan datang kepada Mr. Ford, pemilik mobil Ford sedunia, Henry Ford. Ya kan? Seorang wartawan datang ke dia, mengatakan begini, Mr. Henry Ford, bagaimana cara Bapak menyelesaikan masalah besar dalam perusahaan Bapak? Apa yang Henry Ford katakan? Dia menjawab begini, kalau saya membiarkan masalah itu menyelesaikan dirinya sendiri. Luar biasa. Saudara, dia tidak peduli, hai masalah, engkau menyelesaikan dirimu sendiri. Artinya, masalah yang kita hadapi ada expirednya. Amin. Ada masa kadaluarsanya. Jangan masalah sedikit, saudara bingung. Kayak orang mau mati. Bingung setengah mati. Jangan bingung. Justru masalah itu datang supaya apa? Iman kita murni, iman kita hebat. Seorang anak sekolah, dia mau naik kelas, dia harus menghadapi ujian. Benar atau betul? Jadi kalau kita menghadapi masalah, mari katakan buat masalah, hai masalah, welcome, welcome. Hai, welcome, katakan buat masalah, terima kasih masalah engkau sudah datang. Karena ini batu loncatan buat aku mendapatkan berkat yang besar. Batu loncatan untuk aku mendapatkan kesuksesan yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan, saudara yang diberkati Tuhan. Seperti tadi saya sampaikan itu cerita Yusuf. Saudara, Yusuf itu punya masalah luar biasa. Iya kan? Bayangkan, dia tuh dijual sama kakak-kakaknya, kakak kandung. Artinya apa? Tuhan akan mempromosikan kita. Saudara ingat, masalah datang itu bukan berarti Tuhan enggak senang. Tuhan izinkan masalah datang supaya apa? Supaya ada kejutan-kejutan yang luar biasa yang Tuhan berikan buat kita. Tanpa masalah, kita tidak akan melihat hal-hal yang besar. Haleluya. Seorang nelayan ulung ya, pelaut ulung. Dia harus menghadapi gelombang yang tinggi, puluhan meter. Ya kan? Kalau dia tidak dilatih, dia tidak akan dinobatkan nelayan-nelayan yang ulung, yang pelaut-pelaut yang ulung, yang hebat. Jadi masalah datang, mari kita katakan, hai masalah, silakan engkau datang. Karena Tuhan yang saya percaya lebih besar dari engkau, hai masalah. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya malam hari ini, saudara mengatakan bahwa masalah boleh datang, tetapi saya punya Tuhan yang berikan saya kekuatan untuk menghadapinya. Haleluya. Ketika saudara sudah mengatakan seperti itu, maka saudara menjadi kuat. Jadi ingat saudara, mindset. Ya kan? Ada seorang bapak datang kepada pendeta. Dia mengatakan begini, Pak Pendeta, berapa besar Tuhan dalam kehidupan kita? Lalu Bapak Pendeta ini menjawab, sebesar mindsetmu, pikiranmu tentang Tuhan. Dia bilang, wah Tuhan kecil dalam hidup saya. Waduh, kayaknya Tuhan, saya lihat kayaknya perkara-perkara kecil dalam hidup saya. Terus Bapak Pendeta menjawab, ya, apa yang kau imani terjadi. Kalau engkau berpikir Tuhan itu kecil, maka kecillah imanmu. Tetapi kalau engkau berpikir Tuhan itu besar, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu akbar, maka Tuhan itu besar dalam hidupmu. Jadi semua dari mindset, pola pikir kita, saudara. Mari saudara, saya tantang Bapak Ibu saudara semua. Malam hari ini, biarkanlah masalah datang. Ya kan? Karena tidak seorang pun yang bebas dari masalah, enggak. Biar masalah datang. Tetapi kalau kita sudah dalam Tuhan, kita enjoy aja. Enjoy. Karena Tuhan ada dalam kehidupan kita. Haleluya. Jadi yang keempat tadi ini saudara, rahasia sukses yang keempat, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, jangan percaya lagi kepada yang lain. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekali lagi, Yeremia 17 ayat 7.
Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Diberkati. Kalau kita mengandalkan Tuhan, kita percaya sungguh kepada Tuhan, maka kita akan sukses. Haleluya. Puji nama Tuhan. Karena kita diciptakan untuk sukses, bukan untuk gagal. Sukses. Yesus dari sorga datang, lahir, ya kan, mati, bangkit, dan dia sudah ke sorga dan akan kembali. Artinya dia sukses, kita juga harus sukses. Amin. Sukses untuk apa? Memberitakan Injil. Kalau kita gagal, bagaimana orang mau percaya kita? Wah, orangnya gagal. Kita mau butuh apa sama orang gagal? Sekarang orang lihat yang sukses. Amin. Sukses. Tapi ingat, sukses dalam Tuhan. Jangan dalam versi dunia. Sukses versi Tuhan. Back to the Bible. Karena sukses ini ada versi dunia dan versi Tuhan. Tapi malam hari ini, versinya versi Tuhan, bukan versi dunia ya. Ada orang sukses dengan instan. Dia pergi kemana? Dia pergi ke Gunung Kawi, nah dia minta harta di situ. Itu bukan sukses secara alkitabiah, itu secara dunia. Saya percaya malam ini kita sukses secara sorga, secara Tuhan. Amin. Secara alkitabiah. Dan kita akan menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Saya percaya firman Tuhan pada hari ini memberkati kita. Karena Tuhan menciptakan kita untuk sukses. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Kita tutup mata semuanya dan kita akan berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa buat anak-anakmu, domba-dombamu, buat jemaatmu. Engkau memberkati mereka semua. Hamba percaya Tuhan memberkati terus persekutuan yang indah ini. Hamba percaya Tuhan memberkati. Tidak seorang pun yang tidak diberkati oleh Tuhan pada malam hari ini. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Hamba percaya Tuhan menciptakan mereka semua untuk diberkati, untuk menjadi orang-orang sukses. Dan mereka akan sukses memberitakan Injil. Mereka akan sukses memenangkan jiwa bagi sorga. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Hamba sudah selesai berbicara. Tetapi Engkau akan berbicara kepada mereka setiap hari, setiap saat. Dan mari Bapak Ibu Saudara semua taruh tangan kanan di dada. Taruh tangan kanan di dada, saya akan berdoa untuk Bapak Ibu Saudara semua. Apapun pergumulanmu, apapun yang engkau sedang bergumul, Tuhan tahu semuanya. Mari taruh tangan kanan di dada. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa buat anak-anakmu, domba-dombamu semuanya. Apapun pergumulan mereka, makan, minum, pakai, tempat tinggal, masa depan, cita-cita, di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa Tuhan memberkati mereka semua. Tuhan, malam ini firman Tuhan tentang kesuksesan, aku berdoa setiap tangan-tangan yang taruh di dada, aku memberkati mereka, melepaskan kesuksesan ilahi, kesuksesan surgawi, di dalam nama Yesus Kristus. Terima, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau akan jadi pelita, menjadi garam, engkau bercahaya untuk menyinari kegelapan, dan engkau akan menangkan banyak jiwa bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan aku percaya malam ini mereka diberkati dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, mereka akan diberikan ya Bapak kepekaan untuk memberitakan Injil nama Tuhan. Mereka akan diberikan kekuatan, mereka akan diberikan keberanian untuk memberitakan Injil nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah Engkau Bapak, dan aku berdoa yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang lemah menjadi kuat, yang takut diberikan keberanian, yang tidak pasti dan kepastian. Bahkan hamba percaya masa depan mereka adalah masa depan yang penuh harapan. Dan mari taruh tangan kanan di kepala. Saudara-saudara taruh tangan kanan di kepala. Haleluya. Haleluya. Dan aku memberkatimu, mengurapimu, melepaskan berkat ilahi kepadamu mulai hari ini. Dan aku memperkatakan engkau sukses dan berhasil mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Segala pintu-pintu yang tertutup, pintu-pintu yang tertutup, pintu-pintu yang tertutup dibukakan oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau terheran dengan berkat-berkat yang hebat dan luar biasa Tuhan berikan kepadamu. Engkau sukses berhasil menjadi alat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi berkati persekutuan yang indah ini Bapak. Berkati semua ya Bapak yang sudah ya Bapak berjerih payah untuk ya Bapak selalu eksis dalam melayani Tuhan. Terima kasih Bapak di dalam nama Tuhan Yesus, dan berkati Ibu Eli juga engkau memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Wow.